Semangat pagi Adaro Warrior. Kali ini kita akan membahas terkait dengan penggunaan fitur presensi di web www.adago.id. Jadi fitur-fitur ini akan kita bahas bagaimana cara melakukan setup presensi, kemudian melihat low presensi dan lain-lain. Mari kita langsung saja melihat desktop view berikut ini. Baik, kita sudah kembali ya ke web adago.id. Saat ini saya akan menunjukkan bagaimana cara penggunaan fitur presensi ya yang ada di Adago. Di sini kalau kita bisa lihat ada akses umum, di sini ada fitur presensi ya. Kemudian kita masuk. Ya, pertama kali yang dilakukan adalah melakukan setup data master. Ya, di sini teman-teman bisa klik di bagian gerigi ya. Setelah teman-teman masuk ke fitur yang bergambar gerigi ini, maka ini adalah data master yang dimasukkan oleh tim SR ya. Kemarin kita juga sempat minta bantuan dari tim PDCA Officer untuk melakukan inputannya di data master karena banyaknya jumlah karyawan yang tidak bisa kami input satu-satu. Kemudian pertama kali yang dilakukan adalah input lokasi presensi itu sendiri. Jadi setiap orang punya lokasi presensinya masing-masing ya. Jadi kita bisa tambahkan di sini. Jadi yang pertama, apakah lokasi presensi ada di area operasional atau tidak ya. Jadi kalau misalnya teman-teman melakukan work from home ya, jadi bisa input area operasional itu dengan dijawab tidak ya, karena di luar area operasional. Kemudian tipe lokasi ini ada 3 ya, ada default, ada work from home, dan ada work from anywhere. Jadi kalau default itu adalah lokasi presensi yang ditentukan resmi dari HR. Jadi misalnya di area 73, kemudian di area Dahai, di area Klans itu yang resmi. Kemudian jika teman-teman mau menginputkan data rumah ya, rumah masing-masing karena sebenarnya statusnya work from home, bisa ditulis sebagai work from home ya. Kemudian nanti bisa dituliskan juga teman-teman kalau misalnya tidak work from home ya, tapi misalnya pengen absen di Simpang Wara di luar dari lokasi presensi yang sudah ditentukan oleh HR, maka bisa ditulis dengan work from anywhere ya, karena beberapa rekan-rekan di CSR itu absennya langsung misalnya karena memang area lokasi proyeknya itu berseberangan ya dengan kantor di Dahai, jadi mungkin mereka akan absen langsung di balai desanya atau mungkin ada di tempat proyeknya, jadi tidak usah ke Dahai dulu tapi langsung ke tempat proyek ya. Nah, ini diinputkan sebagai work from anywhere. Ya, nanti tulis di sini juga nama lokasi presensi ya, misalnya rumah Doni, kemudian rumah Hadat ya, rumah Sulis ya. Nah, nanti teman-teman juga bisa memasukkan latitude dan longitude-nya di sini ya. Ini teman-teman bisa dapat dari Google Map ya. Kemudian nanti akan secara otomatis radiusnya 100 meter. Jadi misalnya rekan-rekan ada ditentukan titik absennya di sini ya, maka di dalam 100 meter ya, radius 100 meter teman-teman masih bisa absen. Kalau yang tadi saya jelaskan di fitur mobile, kalau masih di dalam 100% maka aplikasi akan berwarna hijau ya. Tapi kalau misalnya memang di luar 100%, radius 100 meter, maka aplikasi akan berwarna merah ya. Kemudian ini bisa dilakukan simpan gitu ya. Kemudian menambahkan aksi massa lokasi presensi ya. Jadi aksi massa lokasi presensi ini biasanya digunakan untuk lokasi presensi yang default ya, atau ditentukan oleh SR ya. Misalnya lokasi presensi di Office Wara 73 ya, misalnya Wara 73 ya. Nah, kemudian bisa pilih perusahaannya PT Adaro Indonesia ya. Kemudian direktoratnya bisa dipilih, misalnya Direktorat Support, kemudian divisinya Divisi External Relation, kemudian departemennya Banjarmasin Representative Office, sectionnya ini ya. Jadi untuk sampai dengan section ini ya, itu semua lokasi presensinya didefaultkan di lokasi presensi yang ini. Baik, untuk berikutnya adalah presensi karyawan ya. Kita bisa lihat sebenarnya untuk karyawan tertentu yang bersangkutan itu melakukan presensi di mana saja ya. Misalnya contoh Mbak Bidari ya.
Mbak Bidari, ini kita lihat ya lokasi presensinya ada di mana saja. Ya, jadi secara default ya beliau ada di Office 73, kemudian beliau juga pernah presensi ya di Malang ketika itu. Kemudian ada di Dahai Office karena memang ritme bekerjanya kadang di 73, kadang di Dahai. Kemudian ada di rumahnya Mbak Bidari yang di Permata. Jadi ketika Mbak Bidari absen di 4 tempat tersebut, maka di mobile apps akan berwarna hijau ya. Jadi bisa dilakukan presensi di 4 area ini. Berikutnya adalah presensi work from home ya. Kita bisa tambahkan, jadi lokasi presensi work from home ini nanti akan keluar di sini ya. Bedanya apa dengan lokasi-lokasi presensi yang lain? Jadi misalnya atas nama karyawan Fahlov gitu ya. Nanti kita bisa pilih tuh work from home-nya dari tanggal berapa, misalnya dari tanggal 28 sampai dengan 31 ya. Lokasi presensi misalnya rumah Fahlov gitu ya. Kemudian pilih justifikasi work from home ya. Jadi kalau lapangan berarti nature pekerjaannya lapangan, kemudian ini nature pekerjaan administrasi, dan ini teknisi ya, mungkin hampir sama dengan lapangan. Ini kita pilih misalnya administrasi. Nah, di sini juga memastikan bahwasanya di rumah memiliki koneksi internet yang baik untuk melakukan pekerjaan. Kemudian nanti dicek juga, pilih perangkat elektronik ya. Ini sebenarnya bertujuan untuk memastikan kepada setiap atasan bahwasanya setiap karyawan bekerja menggunakan perangkat yang baik ya, sehingga produktivitasnya juga tidak berkurang sama sekali gitu ya. Kemudian kita cek ada komputer, ada laptop, ada handphone, kemudian disimpan. Baik, untuk berikutnya ya, ketika tadi work from home tadi sudah disimpan ya, maka akan ada approval ya. Ini approval terkait dengan klaim, kemudian ini approval terkait dengan work from home ya. Jadi approval ini akan dilakukan atau akan dieksekusi oleh level section head. Jadi memastikan bahwasanya setiap klaim yang diajukan, kemudian setiap pengajuan work from home itu dapat dilakukan approval di bagian ini ya. Nanti akan dilakukan oleh atau dieksekusi oleh level section head. Nanti dari departemen head akan mendapatkan notifikasi bahwasanya telah dieksekusi ya persetujuan terhadap sebuah klaim ataupun sebuah permintaan work from home. Berikutnya adalah fitur log presensi. Ya, di sini kita bisa lihat ya log presensi dari setiap orang ya. Jadi misalnya saya contohkan saya sendiri. Ya, ini adalah log presensi saya. Ya, saya juga bisa lihat di sini saya terkait dengan status absen saya gitu ya. Jadi sebelumnya kalau rekan-rekan menggunakan fingerprint dulu ya, harus melihat ke Sunvis atau mungkin tidak bisa memverifikasi langsung. Sekarang sudah bisa diverifikasi langsung ya. Jadi berapa persentase kehadiran, kemudian ada berapa WOH yang di-create ya, kemudian ada berapa status yang valid, invalid, kemudian berapa yang ditolak gitu ya. Jadi nanti persetujuannya ada di sini. Ya, di sini ada tanggal, kemudian ada status clock in-nya, kemudian ada clock out-nya, ada note-nya seperti apa, kemudian keterangan status self assessment-nya seperti apa. Pada fitur log presensi ini ya, teman-teman di sini kan bisa lihat ya, pasti kebingungan antara kenapa kok sudah absen tapi masih tertulis invalid ya. Jadi ini agak sedikit unik ya, bahwasanya setiap teman-teman masuk di tanggal 1 Maret ya, jadi di Sunvis itu belum tercreate ya plan untuk roster kerja di tanggal 1 Maret. Jadi sebenarnya plan tersebut ya itu maksimal akan keluar 7 hari setelah teman-teman absen. Jadi kalau misalnya teman-teman absen di tanggal 1 ya, itu plannya akan keluar sebenarnya di tanggal 7. Jadi apakah rekan-rekan itu ya absen di tanggal 1 benar-benar mempunyai roster kerja, maka akan divalidasi secara otomatis di tanggal 7. Jadi begitu tanggal 7 sudah keluar rosternya dari Sunvis ya, maka ini akan secara otomatis berubah menjadi valid ya. Jadi pastikan ya, selalu pastikan terkait dengan absen ya. Jadi misalnya teman-teman absen dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Maret ya, pastikan di tanggal 7 April ya, pastikan di tanggal 7 April teman-teman absen di tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Maret itu statusnya adalah sudah valid semua gitu.
Kalaupun misalnya belum valid, teman-teman bisa cross check ke tim HR bahwasanya ada pengaturan roster yang salah di situ, sehingga nanti rekan-rekan dari HR bisa melakukan perbaikan. Adapun terkait dengan roster, ini nanti akan ada note-nya di sini ya, tertulis tidak ada jadwal kerja. Artinya apa? Artinya ini sedang dilakukan validasi ya. Kemudian juga ini akan terkoneksi ya dengan jadwal cuti. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman di sini sudah memasukkan cuti di Sunfish, kemudian sudah meminta izin untuk keluaring 1 untuk melakukan cuti ya, nanti akan langsung terkoneksi di sini dan ini akan dianggap sebagai status yang valid ya, karena teman-teman juga sudah melakukan pengambilan cuti di sini. Kemudian teman-teman bisa melakukan pembaharuan ya. Jadi kalau pembaharuannya adalah refresh. Jadi misalnya sudah dilakukan cek, nah teman-teman juga bisa melakukan refresh di sini. Teman-teman bisa melakukan klaim juga di sini ya. Untuk status yang invalid ya. Ya, di sini teman-teman bisa input ya, jam clock in, kemudian jam clock out, kemudian input juga alasan klaim. Ya, kemudian apakah Anda bekerja di luar jam kerja atau work on holiday. Jadi sebenarnya hari Sabtu teman-teman tidak masuk, tapi karena ada pekerjaan khusus sehingga harus masuk, maka teman-teman tandai sebagai ya gitu ya jika bekerja di work on holiday. Kemudian untuk yang mata ya teman-teman bisa lihat ya detail clock in-nya ya di mana, kemudian detail clock out-nya di mana gitu. Di bagian detail ya teman-teman sebenarnya bisa copy ini juga ya, bisa copy ini ke Google Map ya. Google Map teman-teman bisa copy, kemudian bisa paste di sini ya, langsung dilakukan pencarian ya. Jadi ini adalah tempat absen ya, absen. Jadi memastikan saja apakah sudah berada di tempat absen atau belum ya. Ini teman-teman juga bisa melakukan pengecekan sendiri ya dengan melakukan klik tombol mata ini. Baik, itu saja penjelasan dari saya terkait dengan penggunaan fitur presensi ya di www.adago.id. Jika ada permasalahan terkait dengan penggunaan fitur, dapat melakukan kontak ya ke customer service kami di nomor WhatsApp ya di ujung kanan bawah web adago.id. Itu saja dari kami, sampai jumpa di penjelasan berikutnya. Terima kasih.